Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, lo memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke satu. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu. Tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini tidak ada. Orang-orang yang mengkantor saya itu titik fokusnya di Hadramaut, di Yaman. Sedangkan tokoh ketersambungan mereka Ahmad bin Isa ini sebenarnya tidak pernah ke Yaman. Jadi yang harus kita sorting itu adalah Madinah atau di Irak. Kalau kita mau mencari ketersambungan nasab itu Ahmad bin Isa sebenarnya siapa keturunannya, kita harus datang ke Irak, kita harus datang ke Madinah, bukan di Yaman. Kenapa? Di Yaman tidak ada berita sejarah yang menyatakan Ahmad bin Isa pindah ke Yaman. Muhajir itu dikatakan. Al-Muhajir itu pun sebuah laqab yang disematkan kepadanya 800 tahun setelah dia wafat. Untuk apa? Sebagai alibi legitimasi sejarah bahwa dia pernah hijrah ke Yaman. Jadi apa namanya itu, kenapa saya mengatakan hakul yakin? Karena saya melihat algoritma usaha-usaha mereka untuk menyambungkan nasabnya dengan Rasulullah itu berpindah-pindah, sehingga membuat kecurigaan seorang peneliti itu semakin kuat. Kemudian nama-nama yang selanjutnya juga dari klan-klan mereka itu ketika diverifikasi namanya kadang ada, seperti Faqih Muqaddam, Sohib Birbad. Itu saya telah memiliki kesimpulan bahwa tokoh Faqih Muqaddam dengan kesejarahannya yang ditulis melalui sekarang itu fiktif kesejarahannya, tetapi orangnya mungkin saja ada, tapi kesejarahannya dia sebagai seorang wali kutub, dia sebagai seorang mujtahid mutlak. Ini Faqih Muqaddam pun mujtahid mutlak itu tidak terverifikasi pada abad, pada tahun di mana dia waktu itu hidup. Padahal di sekitar Faqih Muqaddam pada saat itu telah ditulis kitab-kitab yang begitu banyak di Yaman maupun di sekitar Yaman. Jadi kalau ada orang tua kita mengatakan bahwa waktu itu Hadramaut itu dalam keadaan perang, jadi tidak ada kesempatan orang menulis nasab-nasab, itu tidak benar. Di dalam abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu banyak kitab-kitab yang ditulis dari Yaman, dari Hadramaut dan sekitarnya. Seperti kitab Tarikh Al-Musallam, kemudian Tabaqat Fuqaha Il-Yaman karena Ibnu Samrah itu di abad ke-5, Al-Iqlil karya Al-Hamadani, kemudian kitab apa namanya itu Tarikh Aden dan sebagainya. Itu banyak ditulis, termasuk kitab As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk di abad ke-8. Kemudian raja-raja di Yaman juga membuat kitab di abad ke-8, abad ke-7. Itu jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa Ubaid ini tidak dicatat, karena tidak ada kitab yang ditulis pada masa itu. Tidak benar. Yang benar adalah karena memang pengakuan itu baru di abad 9, maka kemudian Suhra wal Istifadah mereka sebagai turun Nabi hanya dimulai dari abad 9, kemudian dengan lumintu dibangun sampai sekarang ini, sehingga sekarang menjadi Suhra wal Istifadah. Dan orang yang mengatakan bahwa mereka bukan turun Nabi, di akhirnya dibilang sebagai orang yang aneh. Padahal orang yang mengakui Ba'alwi sebagai turun Nabi itu orang yang aneh. Di mana orang yang hidup di abad ke-4 yaitu Ahmad bin Isa, tetapi kemudian mereka beristidlal, berdalil dengan kitab-kitab Ibnu Hajar yang ada di abad 10, dengan kitabnya An-Nabhani yang di abad setelahnya. Seharusnya ketika kita ingin mencari ketokohan, apa betul seseorang ini mempunyai anak seorang yang lainnya, adalah di masa di mana dia itu hidup. Karena disitulah saksi-saksi yang menjadi sebuah berita itu dapat dibenarkan atau ditolak. Nah, jadi keberadaan sebagai Ubaid sebagai putra Ahmad ini ditolak secara tidak langsung oleh abad-abad sebelumnya itu. Abad 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 pun kitab nasab belum mencatat. Umdatul Talib itu Ibnu Ainabah itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9 tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali As-Sakran ini kiai itu. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali As-Sakran akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu.
Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakran bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Kiai, seandainya orang sudah yakin bahwa Ba'alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini bahwa dia turunan Nabi, itu seperti apa hukumnya? Ya, jadi ada yang dikenal di dalam jurisprudensi hukum Islam itu dengan istilah taklid ya. Taklid. Husnuzon, bagi sebagian orang katakan udah kita husnuzon aja katanya. Toh ulama-ulama dulu juga husnuzon. Taklid atau husnuzon dalam dalil itu di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 4 Bang Haji. Ada at-taqlid ba'da zuhuril hujjah wad dalil, hadza haram. Yang kedua at-taqlid ma'al qudrah 'alal istidlal, hadza haram aidan. Yang ketiga taqlidul awam alladzina la ma'rifata lahum fid dalil, hadza yajuz. Taqlidu man qad balagha ba'd al-ulumi walakinnahu qasirun fi ma'rifati dalil, hadza jawaz. Jadi yang pertama adalah taklid ba'da zuhuril hujjah wad dalil. Setelah ada hujjah, ada dalil, dia masih taklid, hadza haram. Seperti misalnya ada orang mengatakan udah kita taklid sama Ibnu Hajar. Saya sudah lihat kitab Ibnu Hajar, namanya kitab Sabat Ibnu Hajar. Nah, sebagian orang yang membela nasab Ba'lawi itu berargumentasi dengan taklid terhadap Ibnu Hajar untuk mempertahankan nasab Ba'lawi. Nah, ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah tadi saya sebutkan, di mana taklid itu apabila sudah adanya dalil tidak boleh kita taklid, hukumnya haram. Nah, karena Ibnu Hajar tidak menyampaikan dalil ketika menyebutkan nama-nama bin-bin itu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat Ibnu Hajar itu, karena dia menyebutkan itu bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi menyampaikan khabar bahwa gurunya yang seorang Ba'lawi itu mengaku nasab seperti ini. Sedangkan saya, walaupun adanya di abad ke-15 Hijriah, itu membatalkan nasab Ba'lawi dengan 100 dalil. Mungkin kalau bisa diurut ada 100 dalil yang saya punya untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini. Maka at-taqlid ba'da duhurid dalili wal hujjah ini hukumnya haram. Nah, ada lagi orang yang saya tidak mau membaca tesisnya Kiai Imad. Kenapa? Kalau membaca saya berkonsekuensi gitu. Terkonsekuensi oleh isinya tesis. Makanya saya nggak mau membaca tesisnya Kiai Imad. Nah, ini salah. Apalagi dia seorang kiai. Yang mengatakan ini seorang kiai Bang Haji. Nah, ini ada taklid yang kedua, itu adalah at-taklid ma'al qudrah 'alal istidlal haram. Taklid padahal dia ini mampu untuk istidlal karena dia bisa baca kitab kuning, dia bisa baca kitab sejarah, dia bisa baca kitab nasab, dia bisa baca tesis saya. Nanti setiap itu ada footnote, dia bisa teliti kembali di dalam kitab aslinya. Sama sekali dia tidak mau baca tesis saya itu karena takut terkonsekuensi oleh tesis saya itu, karena dia punya hubungan baik katanya dengan Ba'lawi, dia punya besanan dengan Ba'lawi. Kadang ada kiai punya menantu Ba'lawi juga. Ini sekarang ini kalau kita pengen urutkan Bang Haji, yang masih membela nasab Ba'lawi mereka yang punya kaitan, satu kaitan guru, yang kedua kaitan besan karena dia punya anak dikawinin nama anaknya Ba'lawi, tiga kaitan pertemanan. Nah, kecuali Bang Haji temannya Habib semua, tetapi luar biasa Bang Haji nih. Itu sebenarnya semuanya kembali kepada sikap mental. Bagaimana hanya karena pertemanan, hanya karena besanan, hanya karena kita mempunyai hubungan subjektivitas dengan kaum Ba'lawi, kemudian kita tidak mau menolong kaum Ba'lawi ini sekarang. Karena kita dengan mengatakan mereka bukan turunan Nabi, kita menolong dia hari ini untuk keturunan dia sampai kiamat. Karena kalau kita tidak lakukan, maka terus anak dan keturunan mereka akan mengaku seperti demikian itu, padahal kakek mereka sudah tahu tahun 2024 dengan berbagai macam dalil-dalil yang disampaikan oleh para orang-orang yang memberitahu bahwa nasabnya batal, dari DNA juga mereka batal, tapi mereka kekeh hari ini. Kemudian untuk mengaku saja sebagai turunan Nabi, mereka tidak kasihan terhadap anak cucu mereka yang akan menanggung dosa yang sama seperti mereka.